Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan perlindungan dan kesehatan jasmani dan rohaninya. Teman-teman semua, pada part yang kedua ini kita akan membahas lanjutan dari materi BUMN. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu terdiri dari ciri-ciri, prinsip, bentuk-bentuk, kelebihan dan kekurangan BUMN. Ciri-ciri BUMN dibagi menjadi 5. Yang pertama, sumber pemasukan negara. Sebagai badan usaha milik negara, tentu ciri utamanya adalah berperan sebagai sumber pemasukan negara. Yang kedua, pemerintah memiliki kendali penuh. Dalam setiap kegiatan, badan usaha milik negara selalu diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Ketiga, risiko-risiko yang ditanggung pemerintah. Tidak hanya mengendalikan, pemerintah juga menanggung risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh BUMN. 4. Melayani kepentingan publik. Sebelumnya telah disinggung beberapa kali, badan usaha milik negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk serta melayani kepentingan masyarakat. 5. Saham bisa dimiliki oleh masyarakat. Dalam definisi BUMN telah disebutkan bahwa modal badan usaha milik negara sepenuhnya atau minimal 51% dimiliki oleh negara. Bertujuan mencari keuntungan dan bersifat sosial. Maksudnya yaitu negara mendirikan beberapa perusahaan BUMN untuk kepentingan negara tersebut dan menghasilkan keuntungan. Nah, bank kan memberikan beberapa penawaran untuk masyarakat. Di situ juga bank mendapatkan keuntungan dari masyarakat itu. Yang kedua yaitu sebagai salah satu sumber penghasilan negara sehingga keuntungan dapat mensejahterakan masyarakat. Maksud dari salah satu sumber penghasilan negara itu Indonesia memiliki beberapa badan usaha milik negara yaitu seperti Bank, Pertamina, PLN, dan Garuda Indonesia. Nah, pastinya kalian sudah tahu tentang perusahaan-perusahaan tersebut. Kalian juga tahu kan keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan dari penghasilannya atau sebuah perusahaan itu. Seperti ini contohnya PLN, yaitu PLN masyarakat dapat mendapatkan listrik dari pemerintah. Dan seperti Pertamina, masyarakat juga bisa mendapatkan gas dan minyak bumi dari pemerintah. Yang terakhir yaitu kebijakan dan teknik pengelolaan berada di bawah tangan pemerintah. Yang dimaksud yaitu pemerintah tidak bekerja secara langsung untuk pemerintahan BUMN, melainkan pemerintah mendirikan beberapa perusahaan dan perusahaan tersebut mencari karyawan untuk bekerja di situ. Bentuk-bentuk dari BUMN. Bentuk-bentuk dari BUMN itu salah satunya yaitu perusahaan Perum Peruri. Apa itu perusahaan Perum Peruri? Perusahaan Perum Peruri merupakan sebuah perusahaan yang milik pemerintah yang digunakan untuk mencetak uang, baik uang kertas, uang logam maupun uang rupiah. Ciri-ciri Perum itu apa saja? Yaitu status sebagai badan hukum dan dipimpin oleh seorang direktur. Apa sih fungsi Perum itu? Fungsi Perum itu menyelenggarakan kemanfaatan umum. Nah, kelebihan Perum yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mencari profit untuk mengisi kas negara. Kekurangan Perum yaitu terjadi pemborosan dalam pemanfaatan modal. Nah, contoh Perum itu ada 3, yaitu Perum Damri, Perum Pegadaian, dan Perum Perhutani. Jenis kegiatan usaha BUMN yang kedua adalah perusahaan umum atau PERUM. PERUM BUMN adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan Menteri adalah melakukan pernyataan modal dalam usaha yang lain. Tujuan BUMN PERUM yaitu menyelenggarakan usaha
yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Contoh BUMN Perum antara lain yaitu Perum Damri, Perum Pegadaian, Perum Bulog, Perum Peruri, Perum Jasatria, dan lain-lain. BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam keuntungan yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia. Keuntungan BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorang pun dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, ada kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kerjasama itu saling melengkapi. Yang kedua yaitu membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. Maksudnya adalah angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hal itu baru dapat dicapai apabila angkatan kerja seluruhnya terserap oleh kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa. Yang dimaksud dengan monopoli adalah monopoli yaitu suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Misalnya, PLN mendapat persaingan dari perusahaan yang menjual genset. Keempat yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa, baik migas maupun non-migas. Maksudnya adalah Indonesia dengan hasil komoditas migas dan non-migas selalu menjadi tumpuan sebagai hasil dari sumber daya alam sebagai keunggulan komparatif. Banyak indikator yang dapat diperdagangkan untuk melakukan perdagangan internasional, khususnya ekspor. Berdagang dengan negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan, yakni dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif tinggi. Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya perbedaan harga barang di berbagai negara. Yang kelima yaitu mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. Maksudnya adalah suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP RILL di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. BUMN sering mengalami kerugian. Mengapa sih BUMN sering mengalami kerugian? Yaitu karena banyaknya investasi yang sia-sia, tetapi akan tetap diberikan suntikan modal oleh pemerintah, meski belum ada perbaikan dari sisi manajemen. Maka tidak heran jika kelangsungan hidupnya berdasarkan keuangan yang sering membebani negara. Lanjut, adanya hutang BUMN yang semakin membengkak. Penyebab menumpuknya hutang BUMN karena proyek penugasan, dampak pandemi, hingga akibat aksi korupsi terselubung oleh manajemen lama. Yang terakhir, adapun BUMN lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik atau pemegang saham pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.